Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu Maestro Kesenian Tradisional bersama dengan Bapak Azwar Effendi Cibuyung sebagai Maestro Seni. Nah, kalau berbicara soal kesenian tradisional ini, sebenarnya awal mula dan juga proses terbentuknya seni ini seperti apa sih dari suku Melayu sendiri, Pak Buyung? Jadi terima kasih. Ini awalnya saya cerita dulu dikit. Saya ini bisa ilmu tradisi dan adat ini ada beberapa orang yang pakar tradisi pada masa itu, yaitu salah satunya kalau di pakar tradisi itu Bapak Haji Samsuri Zulkifli almarhum. Mudah-mudahan beliau mendengarkan ini, beliau diberikan tempat di sisi Allah, amin. Amin. Kemudian almarhum juga Pak Haji Ishak Nani. Mereka ini pakar adat dan tradisi pada masa itu. Nah, mereka inilah di dalam perjalanan mengajak kepada saya dan anak-anak Melayu Bengkulu untuk sama-sama kami mengembangkan tradisi ini supaya tetap dikenal dan eksis di masyarakat kota aja pertama waktu itu kan. Nah, jadi pada masa itu kalau menurut sejarah yang dilakukan oleh anak-anak Bengkulu, dulu anak-anak Bengkulu ini mereka setiap habis maghrib itu pergi mengaji ke tempat-tempat guru, ngaji. Nah, oleh guru ngaji termasuk mungkin orang-orang tradisi ini, guru-guru tradisi ini kan dia ikut kegiatan mengaji. Nah, cuma oleh guru-guru ngaji mereka mempunyai kiat supaya anak-anak ini mencintai religi ini, kemudian juga supaya mereka rajin datang untuk belajar mengaji dan menuntut ilmu agama. Maka dibuatlah suatu kegiatan, yaitu kegiatan bela diri. Pada waktu itu pencak silat, belajar anak-anak muda ini diajarkan pencak silat oleh guru-gurunya kan. Nah, kemudian seiring perjalanan waktu mereka mengembangkan dari pencak silat atau bela diri ini dijadikan tradisi untuk dijadikan suatu tarian yang menarik yang bisa ditonton oleh masyarakat. Nah, kebetulan di Bengkulu tarian tradisional ini adalah tarian rajo-rajo yang dipegang oleh Rajo Pengulu pada waktu itu. Nah, artinya apabila tarian ini kita lakukan di luar dari prosesi, maka boleh-boleh saja silakan. Tapi apabila kita masukkan ke dalam prosesi adat, tarian tradisi ini kan dia adalah satu kesatuan dari prosesi adat, tarian tradisional ini. Nah, jadi apabila kita masukkan ke dalam tarian tradisional, masuk ke dalam prosesi adat, maka akan dilaksanakan mufakat Rajo Pengulu. Artinya meminjam adat peradat Bimbang untuk melaksanakan tepuk tari kesenian adat yang ada di kota Bengkulu. Jadi itu yang dilakukan. Tapi kalau tidak melakukan mufakat Raja Pengulu, artinya kita bisa latihan di rumah. Ya, kesakralan itu apabila di dalam prosesi. Tapi kalau di luar prosesi itu tidak sakral namanya kan. Karena artinya kaku kalau misalnya masyarakat Bengkulu ini ada beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa tarian sakral itu tidak boleh ditarikan. Misalnya musik sakral itu tidak boleh dimainkan seperti serunai, gendang panjang nggak boleh dimainkan. Terus kapan anak-anak Bengkulu bisa kalau itu sakral? Iya. Nah, inilah jadi pemikiran saya anggap begini. Mungkin ini kalau di dalam prosesi ini mungkin tidak bisa dilakukan karena ada kesakralan, ada aturan-aturan yang wajib kita patuhi. Nah, tapi di luar ya anak-anak harus bisa. Mereka harus bisa nari, mereka harus bisa main musik, dan kesakralan itu harus ditunjukkan kepada anak-anak. Nah, nanti baru kita kasih adab supaya dia tertib. Nah, pada saat kamu melakukan prosesi adat ini tidak boleh kamu lakukan pantangan. Nah, itu saja. Jadi akhirnya masyarakat akan memahami itu dan ini akan dicintai oleh masyarakat. Salah satu contohnya sekarang ini serunai dan gendang panjang. Pada masa itu serunai dan gendang panjang ini dianggap tabu larangan. Tabu artinya kan tidak boleh dilakukan, tidak boleh dimainkan pada waktu itu. Nah, mungkin ada semacam salah pemahaman waktu itu kan. Mereka takut membunyikan serunai itu nanti akan didenda oleh Rajo Pengulu katanya kan. Karena dianggap sakral di awal tadi ya. Jadi kalau saya bikin kemarin saya tanya kepada pakar-pakar tradisi itu, kepada pakar-pakar adat, salah satunya itu Pak Haji Ishak Nani dan Pak Haji Samsuri Zulkifli. Oh, enggak begitu katanya, itu salah pemahaman katanya kan. Jadi kesakralan itu tidak boleh dilakukan apabila di dalam ritual adat.
Nah, maka itu tidak boleh dilakukan. Tapi kalau di luar ritual adat untuk latihan misalnya kan, bahkan mungkin akan dikreasikan suatu tarian dari berangkat dari tradisi kemudian dikembangkan jadi tari kreasi. Ya silakan, nggak apa-apa katanya. Mau digelar silakan katanya kan. Jadi boleh, nggak ada batasan itu. Boleh, nggak ada batasan ya. Iya. Tapi kalau Cik Buyung sendiri melihat kondisi sekarang nih, apalagi sudah berkembangnya modernisasi Iya. ya. Nah, untuk pencampuran dari tradisi mungkin dari Melayu dan juga dari adat modern sendiri, bolehkah seperti itu Cik Buyung? Alhamdulillah sampai sekarang ini saya lihat orang-orang malah banyak kehilangan ilmu tari. Dia kehilangan bahan untuk menciptakan suatu tarian. Nah, salah satunya tarian tradisi ini yang mereka ambil. Jadi seluruh tarian-tarian baik tarian modern, tarian kreasi, tarian tabot termasuk, mereka berangkat dari tradisi ini diambil. Iya. Nah, inilah salah satu saya sebagai pelestari. Artinya saya memberikan kepada anak-anak ini untuk silakan kamu ambil ini, selagi tidak kamu menghilangkan esensi daripada tradisi ini, silakan kamu lakukan dengan inovasi kamu sendiri. Ya mereka mengembangkan itu. Meskipun mencampurkan gerakan yang baru akhirnya menghasilkan kreasi yang Iya, betul terbaru lah. seperti itu ya, boleh ya. Bahkan sudah nasional sekarang. Berarti sekarang tuh tidak ada batasan ya dalam mengembangkan kreasi maupun Ya. tradisional ya dari suku tertentu gitu ya, termasuk juga suku Melayu ini. Ya, Jadi Cik jangan Buyung. kaku. Jadi tradisi itu harus elastis, adat harus elastis. Kalau kita kaku, kalau berdasarkan ini, artinya kita akan menentang akidah-akidah yang ada. Karena yang tidak boleh dilanggar itu adalah Al-Quran, hadis. Tapi kalau tradisi ini ciptaan manusia, artinya ciptaan manusia ini selagi itu tidak terlalu artinya melanggar atau menghilangkan dari tradisi itu sendiri, ya saya pikir itu sah-sah saja untuk dilakukan. Oke, nah saya baca nih Pak ya di media sosial bahwa memang sebenarnya ada maestro yang menciptakan sebuah alat musik, yang mana alat musik ini ternyata sudah banyak nih diciptakan di suku tertentu, dan ternyata alat musik ini dibeli nih kepada masyarakat luar dan digunakan kepada mereka. Nah ini juga berlaku di suku Melayu atau tidak? Sama, jadi kadang-kadang begini, orang kadang-kadang mempunyai pemikiran, oh ini nggak boleh diganggu, ini kami Iya, punya. Artinya begini, tanpa ada legalitas yang diakui secara ini dari pemerintah atau dari kementerian, maka apa yang kita lakukan itu ya sia-sia. Nah, walaupun ini sepertinya seperti tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Bengkulu. Kadang di masyarakat Minang, kadang di masyarakat Serawai, alat musik itu ada. Nah, cuma ada satu keunikan yang mungkin tidak bisa kita jual atau tidak bisa kita contoh. Iya. Salah satu dari permainan musik itu ada salah satu keunikan jadi dimainkan oleh orang itu. Nah, itulah yang menjadi nilai jual mereka. Berarti meskipun memang dibeli terus dijadikan alat musik tradisional mereka, nggak apa-apa seperti itu Pak? Nggak Atau apa-apa, tapi pasti beda. Kecuali memang alat itu sudah dilegalkan ya, Ya. dilegalkan dari kebudayaan sendiri yang beda ya Pak ya. Tapi sangat beda karena gini, kadang ini pengalaman ini. Kami dari orang tradisi pernah memberikan suatu ilmu atau pengajaran kepada orang luar, katakanlah orang dari luar provinsi. Kami ajarkan suatu permainan musik, musik tradisi. Tapi tetap musik tradisi itu mereka tidak paham tentang itu. Ada beberapa musik yang memang sudah pakem, yang sudah nggak bisa diikuti oleh orang luar itu. Jadi walaupun dia mainkan, kami tetap paham, oh ini bukan musik tradisi Bengkulu. Benar-benar. Meskipun memang alatnya mungkin dibeli Sama. atau mungkin dibawa kepada Iya. mereka, ternyata memang dari cara penggunaannya kan beda begitu iya. ya. Tapi banyak sekali nggak sih sekarang itu dari mungkin bule-bule ya yang datang ke Bengkulu belajar dari tradisi dan juga kesenian Melayu ini Pak? Banyak sih tidak, tapi ada beberapa, mungkin anak-anak yang dari mahasiswa luar kan, mereka studi tour, studi banding, kadang-kadang kan mereka ikut atau pertukaran mahasiswa, mereka belajar tentang tradisi. Dulu pernah ada di tempat kami itu yang dari Jerman, dia Claire namanya kan, dia cewek, dia ikut belajar tradisi di tempat kami. Terus tradisi ini sebenarnya nggak boleh ada cewek yang ikut di dalam majelis tradisi itu. Tapi karena itu saya katakan tadi bahwa tradisi ini nggak boleh kaku. Nah pada waktu itu kami buat suatu cewek ini tadi rambutnya panjang, kami sanggul, kami konsep, kami kasih kopiah, kami dudukkan di dalam majelis tradisi karena mereka ingin tahu, cuma sekedar ingin tahu. Nah kapan kita mengembangkan tradisi ini agar dikenal oleh orang luar? Kalau tanpa seperti itu kita nggak bisa mengembangkan. Benar.
kalau apa-apa ada peraturannya yang nggak bisa Iya. dikembangkan ya, dan juga masyarakat tidak tahu nih akhirnya terhadap suku Melayu nih. Oke, Cibuyung, kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu maestro kesenian tradisional. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.